salat untuk mematuhi ajaran Allah Subhanahu wa taala. Cenderung pola pikir seperti ini dan kualitas syahadat yang begini untuk dikatakan egois, individualis. Dia hanya asyik memikirkan keselamatan dirinya saja. Dia tidak pusing, jangankan masyarakat sekitar, jangankan kelompok manusia di tempat yang lebih jauh. Dia tidak ambil peduli menyangkut istrinya, anaknya. Ada saja alasannya memang untuk cari enaknya, bahwa Nabi Nuh juga anaknya tidak beres, apalagi saya yang bukan keturunan Nabi Nuh. Sebab setan memang pintar sekali menyergap peluang-peluang yang dapat meninabobokkan seseorang hamba untuk asyik dengan kehambaannya itu. Yang penting baginya ada jaminan bahwa dia akan masuk surga. Peduli setan dengan orang-orang di sekitar saya. Istri saya tidak bisa diatur, Nabi Lut juga istrinya tidak bisa diatur. Anaknya tidak bisa dikendalikan, Nabi Nuh juga anaknya kepala batunya kaliber internasional. Sehingga cenderung untuk dikatakan dia masa bodoh, acuh, tidak punya kepedulian. Tiba-tiba seluruh pejabat di sekitarnya menjadi komunis, koruptor kawakan kaliber dunia, peduli setan. Biari mereka begitu semua. Orang di sekitarnya tidak pakai akhlak lagi, tidak pakai tata krama lagi. Dia tidak pusing, sebab baginya neraka itu memang penghuninya banyak dan surga memang sedikit yang mendapat surat izin masuk surga. Dan diantaranya katanya dia, ketawalah dia, senanglah dia, walaupun di sekitarnya orang sudah meraung-raung dengan keadaan yang sangat tidak menyenangkan. Dia salat, dia puasa, dia ke masjid, dia ngisi celengan juga dengan uang recehan. Dia menghadiri kuliah untuk tidur, kan untuk dia perhatikan. Memang beralasan untuk dia hibur dirinya orang beriman. Tapi inilah kualitas syahadat yang paling rendah, yang sedikit saja bisa berbahaya. Kalau tidak ada upaya memperbaikinya dan meningkatkan kualitasnya, kondisi syahadat yang seperti ini setiap saat bisa menjadi ancaman. Memang kita tidak sangkal bahwa dia akan mengalami ketenangan, dan tenang betul sebab dia tidak pusing dengan orang di sekitarnya. Mau kiamat pun dia tetap tenang kelihatannya, super tenang. Mungkin dia bisa dimasukkan di dalam kategori awal law istaqamu ala tariqa la askainahum manggadaka. Tetapi bapak dan saudara, bukan itu yang mau di-tracing pada malam ini. Ini sekedar gambaran realitas syahadat umat di lapangan. Ada kecenderungan digiring seperti ini. Syahadat masa bodoh, syahadat yang asyik dengan dirinya saja, syahadat egosentris, individualis, lulu gue, syahadat orang Betawi, peduli setan dengan mereka. Yang kita inginkan adalah kualitas syahadat yang lebih di atas sedikit. Syahadatnya mereka yang dapat dikategorikan jundullah, tentara Tuhan, yang menempatkan dirinya bukan saja sebagai hamba, tapi dia adalah karyawan. Dialah aparat, jurudullah, tentara Allah Subhanahu wa taala. Mereka inilah yang harus merasakan iman ini sebagai sesuatu yang harus diperjuangkan untuk melestarikannya, mengamankannya, menyelamatkannya, dan meningkatkannya. Dia harus merasakan di dalam hidup ini ada perjuangan. Dia harus ada yang kalah dan harus ada yang menang. Dia harus melihat realitas di sekitarnya sebagai tantangan yang harus dia jawab. Hanya ada dua yang harus dia kategorikan di sekitarnya, lawan atau kawan. Sehingga setiap saat dia akan melakukan perhitungan. Bukan itu saja, sebagai karyawan, sebagai jundullah dari Allah Subhanahu wa taala, merasa bahwa kepentingan dia, tuntutan dia sudah dilayani, sudah diurus oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dia pun memang melihat dan merasakan Islam ini adalah urusannya, tanggung jawabnya yang harus dia perjuangkan. Tidak mungkin dia tenang kalau orang di sekitarnya sudah terjebak oleh arus maksiat yang begitu ganas. Dia tidak mungkin bisa diam, tidak mungkin tirunya nyenyak.